Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada usaha rental kendaraan, khususnya pada skala kecil hingga menengah, pengelolaan data masih sering dilakukan secara manual atau semi-manual. Ini menyebabkan beberapa permasalahan antara lain kesulitan dalam memantau ketersediaan kendaraan, pencatatan transaksi yang tidak konsisten, serta potensi kesalahan dalam perhitungan biaya sewa dan durasi peminjaman. Nah, maka dari itu kami membuat sebuah aplikasi dengan sistem command line interface bernama Rentago. Ini adalah aplikasi rental kendaraan yang bertujuan untuk membantu proses pengelolaan penyewaan kendaraan secara terstruktur dan terkomputerisasi. Aplikasi ini juga memungkinkan pengelola rental untuk mencatat transaksi penyewaan, menghitung biaya rental, dan mengelola status ketersediaan kendaraan secara efisien. Nah, baik, adapun fitur-fiturnya yaitu fitur manajemen data kendaraan seperti mobil atau motor, kemudian ada manajemen data pelanggan. Ini menyimpan dan mengelola data pelanggan. Kemudian ada perhitungan biaya rental berdasarkan jenis kendaraan, pembuatan dan pemrosesan transaksi sewa, lalu ada penyelesaian transaksi sewa, dan yang terakhir menampilkan riwayat transaksi. Kemudian kami mendesain kelas juga pada sistem ini yang dimana total kelasnya terdapat 8, yang dimana ini menerapkan prinsip pemrograman berorientasi objek, khususnya pada enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya, yaitu aplikasi rental kendaraan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang didasari oleh prinsip Object Oriented Programming dan Solid Principle. Oke, masuk ke pembahasan kode. Di line pertama ini ada sintaks untuk mengimport library abstract method yang digunakan untuk memenuhi prinsip OOP dan DIP pada Solid. Lalu di kelas pertama itu kelas kendaraan yang mana ini parameternya ada ABC yang ditujukan untuk memenuhi prinsip abstract method. Jadi kendaraan didefinisikan sebagai abstract base class yang dimana ini akan memaksa turunannya untuk mengimplementasi metode inti. Lalu di metode pertama itu definite, di mana ini telah memenuhi prinsip solid yaitu SRP, di mana constructor hanya bertanggung jawab untuk validasi dan inisialisasi data kendaraan. Bisa dilihat di sini terdapat 4 atribut, yaitu ID kendaraan, nama kendaraan, tarif per hari, dan status. Yang status ini telah memenuhi prinsip OOP yaitu encapsulation, di mana status dibuat private agar tidak dimodifikasi sembarangan dari luar kelas. Lalu ada add property sebagai getter untuk status, lalu add status.setter sebagai setter untuk statusnya, lalu add abstract method di sini untuk metode hitung biaya. Jadi metode hitung biaya ini nantinya akan diwajibkan untuk di-override oleh kelas yang menurunkan kelas ini, di mana ini telah memenuhi prinsip OOP yaitu polymorphism dan solid yaitu LSP, di mana semua turunan kendaraan wajib menyediakan implementasi metode ini dan harus dapat diperlakukan sebagai kendaraan tanpa merusak perilaku sistem. Maksudnya adalah di sini kan ada kelas mobil. Nah, nanti misalnya ada kelas truk atau kelas pesawat gitu, dia langsung bisa inherit dari kelas ini tanpa merusak kelas ini. Sekarang masuk ke pembahasan kelas selanjutnya, yaitu kelas mobil, di mana kelas ini telah memenuhi prinsip OOP yaitu inheritance, di mana dia telah mewarisi sifat dari kelas kendaraan. Untuk metodenya ada metode constructor yaitu definite yang telah memiliki validator, yaitu di mana jika atribut jumlah pintu ini jumlahnya kurang dari 0, maka akan memunculkan error yaitu jumlah pintu harus lebih dari 0. Untuk atributnya sendiri, ini ada atribut yang diturunkan dari kelas kendaraan dan ada atribut tambahan yaitu jumlah pintu. Untuk metode selanjutnya ada def hitung biaya yang
di sini ada parameter jumlah hari. Dan untuk parameter jumlah hari ini telah memiliki validatornya, di mana ketika jumlah hari kurang dari 0 akan memunculkan error, yaitu jumlah hari sewa harus lebih dari 0. Untuk perhitungannya, di sini ada dua variabel, yaitu biaya dasar, di mana rumusnya adalah tarif per hari dikali jumlah hari. Lalu biaya layanan sama dengan 5.000, dan hasil akhirnya di return, yaitu biaya dasar ditambah dengan biaya layanan. Lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu kelas motor, di mana kelas ini juga telah memenuhi prinsip OOP, yaitu inheritance, yang dimana dia sama seperti kelas sebelumnya, yaitu kelas mobil, menurunkan sifat dari kelas kendaraan. Dan untuk metodnya, di sini ada metode init, yang atributnya ini merupakan atribut yang diturunkan dari kelas kendaraan, dan ini ada atribut tambahan yaitu tipe motor. Lalu untuk metode selanjutnya ada hitung biaya, di mana parameternya parameternya adalah jumlah hari. Dan untuk jumlah hari sendiri telah memiliki validator, di mana ketika jumlah harinya kurang dari 0 akan memunculkan error jumlah hari sewa harus lebih dari 0. Dan untuk perhitungan hasil akhirnya di sini akan mengembalikan nilai tarif per hari dikali dengan jumlah hari. Masuk ke kelas pelanggan, di sini kelasnya telah memenuhi prinsip solid yaitu SRP, yang kelas ini hanya merepresentasikan data dan perilaku pelanggan dan tidak mengelola transaksi atau logika sewanya. Metode yang terdapat di kelas ini ada dua, yaitu metode init, di mana atribut yang terdapat adalah ID pelanggan, nama, dan nomor identitas. Dan untuk nomor identitas sendiri mendapatkan validator, yaitu ketika nomor identitasnya bukan berupa digit, maka akan memunculkan error nomor identitas harus berupa angka. Lalu untuk metode selanjutnya itu get info, akan mengembalikan nilai ID pelanggan strip nama. Sekarang di kelas transaksi, di mana kelas ini memenuhi prinsip OOP yaitu abstraction dan prinsip solid yaitu ISP atau interface segregation principle, di mana interface transaksi hanya mendefinisikan operasi yang relevan tanpa memaksa implementasi metode yang tidak dibutuhkan. Di sini ada dua abstrak method. Yang pertama itu proses sewa, dan yang kedua ada get detail transaksi. Sekarang masuk ke kelas transaksi formatter, di mana di sini telah memenuhi prinsip solid yaitu SRP, yang kelas ini hanya bertanggung jawab pada formatting output, bukan pada logika transaksi ataupun perhitungan biaya. Di sini ada static method yang menandakan bahwa kelas ini bukan kelas yang membutuhkan inisiasi objek. Lalu di sini ada metode format yang membutuhkan parameternya itu adalah transaksi. Ini telah memenuhi prinsip solid yaitu DIP, di mana formatter bergantung pada abstraksi perilaku transaksi, bukan pada implementasi konkret tertentu yang akan mereturn hasil format dari transaksinya. Sekarang masuk ke pembahasan kelas transaksi sewa, di mana kelas ini telah memenuhi prinsip OOP yaitu inheritance, di mana dia menurunkan sifat dari kelas transaksi dan polymorphism. Lalu implementasi konkret dari kontrak transaksi. Di sini metodenya yang pertama ada metode init yang meliputi atribut-atribut seperti ID transaksi, pelanggan, kendaraan, jumlah hari, dan total biaya. Di sini total biaya mendapat default, ini defaultnya adalah 0. Lalu masuk ke metode proses sewa, ini telah memenuhi prinsip solid yaitu LSP, ya, yang perilaku tetap konsisten dengan ekspektasi transaksi. Di sini ada validator yaitu jika kendaraan.status, yaitu jika status kendaraan tidak tersedia maka akan memunculkan exception yaitu kendaraan tidak tersedia. Lalu di sini ada beberapa atribut atau variabel seperti total biaya yang isinya adalah menghitung biaya dari kendaraan ini.
Lalu status dari kendaraan yang isinya itu disewa. Lalu ada metode selesaikan sewa yang telah memenuhi prinsip solid yaitu SRP, yang metode ini digunakan untuk mengelola perubahan status kendaraan yang variabelnya ada self kendaraan.status sama dengan tersedia. Ini digunakan untuk mengubah status kendaraan. Lalu ada metode terakhir yaitu get detail transaksi. Ini akan mengembalikan transaksi.formatter, akan mengembalikan nilai ini. Sekarang masuk ke pembahasan kelas terakhir yaitu kelas rental service. Di sini kelasnya telah memenuhi prinsip solid yaitu DIP, di mana rental service tidak bergantung pada transaksi sewa secara langsung, tetapi pada abstraksi transaksi. Di sini metodenya yang pertama ada metode init. Di sini ada validator yang memastikan bahwa yang dikirim itu benar-benar jenis transaksi. Jika tidak, maka akan memunculkan error transaksi kelas harus turun dari transaksi. Untuk atributnya sendiri ada transaksi kelas, daftar kendaraan, daftar pelanggan, dan daftar transaksi. Yang ketiga atribut ini berupa list. Lalu metode selanjutnya ada tambah kendaraan yang parameternya itu adalah kendaraan. Di sini telah memenuhi prinsip solid yaitu OCP, di mana sistem terbuka untuk jenis kendaraan baru tanpa perlu mengubah rental service. Lalu ada metode selanjutnya itu tambah pelanggan dengan parameternya yaitu pelanggan. Di sini metode ini akan menambah outputnya akan menambah list yang ada di sini. Lalu di metode selanjutnya itu metode buat transaksi, terdapat berbagai parameter seperti ID transaksi, pelanggan, kendaraan, dan jumlah hari. Ini telah memenuhi prinsip OOP dan prinsip solid yaitu DIP dan polymorphism. Lalu ke metode terakhirnya ada metode tampilkan transaksi, di mana untuk setiap transaksi yang berada di dalam daftar transaksi akan ditampilkan oleh metode ini. Sekarang masuk ke tahap akhir dari project ini yaitu tahap testing. Alurnya yang pertama itu membuat objek, baik itu objek kendaraan dan objek pelanggannya. Lalu membuat sistem rental service, yaitu rental service sama dengan rental service dan kita memilih transaksi sewa. Dan kita memasukkan objek ini ke dalam sistem rental service-nya. Dan kita akan membuat variabel untuk data transaksinya. Yang variabel data transaksi ini akan dipanggil oleh rental service melalui sintaks ini. Yang outputnya akan seperti ini, di mana transaksi sama dengan T001 dengan pelanggan, P001 strip Andi dengan nama kendaraan yaitu Toyota Avanza, lama sewanya 3 hari dan total biayanya Rp1.100.000. Kemudian kami melakukan pengujian testing pada aplikasi Rentago ini. Ini digunakan agar tidak adanya error atau adanya sesuatu yang abnormal dalam suatu sistem kami. Oke. Pengujian ini juga menggunakan metode black box testing yaitu pengujian yang berfokus pada perilaku dan keluaran sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Nah, diharapkan juga validasi fungsi utama aplikasi sesuai dengan kebutuhan proses bisnis rental kendaraan, kesesuaian output yang dihasilkan terhadap input yang diberikan, dan respons sistem terhadap kondisi yang normal maupun yang abnormal. Nah, pada tabel pengujian ini terdapat 13 skenario uji, normal maupun abnormal. Nah, setelah kami coba pada testing yang pertama kali, kami menemukan bahwa masih adanya beberapa skenario pengujian yang belum berjalan sesuai dengan hasil yang kami harapkan. Nah, kegagalan tersebut disebabkan belum diterapkannya mekanisme validasi input pada beberapa bagian sistem. Nah, temuan errornya itu berupa sistem tidak menolak durasi sewa negatif atau 0. Kemudian ada tarif kendaraan bernilai 0 atau negatif tetap diterima oleh sistem. Kemudian data pelanggan dengan nomor identitas 6 angka tetap dibuat oleh sistem. Kemudian kendaraan yang sudah disewa masih dapat disewa kembali. Kemudian status kendaraan dapat diubah ke nilai tidak valid. Nah, dari temuan yang kami peroleh ini, kami analisis.
Kegagalan sistemnya disebabkan oleh belum diterapkan mekanisme validasi pada konstruktor dan metode utama. Tidak adanya penanganan error, sistem tetap memproses input yang tidak valid. Ini juga mengakibatkan sistem tidak memberikan error message kepada pengguna. Maka kami melakukan perbaikan, yaitu penerapan validasi pada konstruktor, yaitu menambahkan validasi ditambahkan pada konstruktor kelas utama seperti kendaraan, mobil, dan pelanggan untuk memastikan data awal yang digunakan dalam pembuatan objek telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Kemudian kita menggunakan phrase value error untuk menghentikan proses eksekusi ketika sistem mendeteksi input yang tidak valid. Kemudian penambahan validasi pada metode transaksi. Nah, ini diterapkan pada metode utama yang menangani proses transaksi penyewaan, termasuk pembuatan transaksi dan perhitungan biaya sewa. Kemudian yang terakhir, validasi dan pengelolaan status kendaraan, yang dimana di sini status kendaraan dapat disewa ketika berstatus tersedia dan tidak dapat dan apabila kendaraan sedang berstatus disewa, sistem akan menolak transaksi. Selain itu, perubahan status kendaraan dibatasi hanya pada nilai yang diperbolehkan, yaitu tersedia dan disewa. Nah, setelah itu kami melakukan pengujian kedua yang setelah dilakukannya perbaikan. Dan hasilnya lulus semua. Tidak. Dan hasilnya lulus semua. Terus sistem mampu menolak input yang tidak valid sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditentukan, serta menampilkan pesan kesalahan yang relevan berdasarkan skenario pengujian yang dilakukan. Selain itu, data transaksi yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan logis. Ini mengurangi potensi terjadinya kesalahan perhitungan. Status kendaraan juga dapat dikelola dengan baik, di mana perubahan status hanya terjadi sesuai dengan alur transaksi yang valid. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.